berbeda di dalam Nuh apa? Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Di sini saya katakan, disinilah keadilan Allah itu terjadi. Ya, keadilan Allah itu terjadi ketika ada orang yang bersalah itu dihukum, ketika orang yang benar itu diselamatkan. Itu keadilan Allah yang saya dapatkan di ayat ini. Di sini satu hal yang berbeda yang dikatakan dalam ayat yang ke-8, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Artinya Nuh mendapatkan anugerah, Nuh mendapatkan kemurahan Allah. Karena apa? Karena ada hal yang berbeda itu tadi. Apa hal yang berbeda itu? Nuh mempunyai iman kepada Allah. Nuh hidup berkenan kepada Allah dibandingkan di-compare dengan orang-orang pada zamannya. Itu hal yang berbeda yang pertama yang dimiliki oleh Nuh. Sehingga kita percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya percaya kita punya hal yang berbeda dibandingin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita punya hal-hal yang berbeda yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melayani nama Tuhan, karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kemudian bukti daripada imanku itu apa? Yang pertama, dari ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Kalau saya kemarin belajar juga di KBBI, arti benar itu adil, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Jadi kalau yang masih ada dusta di antara kita itu berarti itu gak benar. jadi jangan ada dusta di antara kita supaya itu bisa dikatakan benar. Nah, kembali ke ayat yang ini, di sana dikatakan bahwa Nuh seorang yang benar, ya. Nuh seorang yang benar, artinya apa yang dilakukan oleh Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Nuh lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Firman Nuh adalah kebenaran. Jadi ketika kita telah dibenarkan, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam firman itu yang menjadi alat landasan kita, yang harus kita pegang supaya kita tetap berpegang, tetap hidup dalam kebenaran itu adalah firman Allah. Karena Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi benar adanya bahwa firman, melalui firman itu kita bisa hidup terus di dalam kebenaran itu karena kita telah dibenarkan. Jadi hal yang beda dari poin pertama ini antara manusia dan Nuh adalah manusia telah dibenarkan, sedangkan Nuh adalah orang yang benar. Kemudian apa respon Nuh ketika Nuh menjadi seorang yang benar? Respon Nuh adalah ada di ayat yang ke-9 tadi. Poin yang keduanya adalah Nuh hidup tidak bercela. Kalau tidak bercela artinya berarti tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, ya. Kalau bisa diartikan juga ketika tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, berarti itu adalah hal yang sempurna. Ketika Nuh dikatakan seorang yang benar, maka kehidupannya pun mencerminkan kebenaran itu. Kehidupannya pun menjadi hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang tak bercela di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Nuh adalah Nuh memisahkan diri dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Kemudian Nuh tidak mengikuti habit apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi bagaimana respon kita? Ketika waktu itu Nuh dikatakan sebagai orang yang benar, kemudian dia mempunyai respon dalam kehidupannya, hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah ketika kita telah dibenarkan, kita masih melakukan habit lama kita? Kita masih melakukan hal-hal lama kita masih melakukan keinginan-keinginan kita yang lama. Hal yang perlu kita pelajari lagi di sini sebenarnya kita mendapatkan hal yang berbedanya itu 2 kali. Yaitu apa? Tadi saya dikatakan Nuh seorang yang benar. Oke, seorang yang benar. Kalau manusia itu dibenarkan. Berarti dia yang membenarkan siapa? Yang membenarkan Yesus. Berarti Yesus itu seharusnya kan di sorga. Tetapi dia membenarkan, dia datang ke dunia menebus dosa kita. Berarti itu hal yang berbeda yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita. Udah 2 poin, udah 2 hal yang Yesus lakukan dalam hidup kita, dalam membenarkan. Lalu bagaimana respon kita? Nuh aja yang cuma sekali itu mempunyai respon yang sangat baik. Sedangkan kita manusia 2 kali Yesus melakukan hal yang berbeda dalam hidup kita. Apakah feedback kita yang harus kita lakukan ketika kita udah mendapatkan hal yang beda? 2 kali loh pengorbanan Yesus buat kita. Masa iya kita melakukan feedback yang tidak lebih, melakukan feedback yang sama dengan orang-orang yang lain, dengan yang bukan mempunyai gelar, mempunyai titel hamba Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan. Jadi mari
Bapak, mari saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, tadi sudah dikatakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu turun ke dunia membenarkan kita. Itu sudah melakukan hal yang berbeda. Yesus sudah melakukan contoh untuk membenarkan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita yang biasa saja ketika kita mendapatkan tugas, mendapatkan kewajiban, ya sekedar menggugurkan kewajiban saja, atau seperti apa? Tetapi Nuh tadi mengatakan bahwa hidup Nuh tidak berkelah. Artinya dia memberikan hidupnya itu lebih dari habit-habit orang yang pada zaman itu. Jadi mari Bapak, mari saudara, ketika kita sudah diberikan hal yang lebih, mari kita juga berikan hal yang lebih kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mendapatkan kewajiban kita, jangan kita hanya menggugurkan kewajiban itu, tetapi kewajiban itu kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kita masih biasa aja, kita nggak punya hal yang berbeda, ya saya percaya ketika kita punya kewajiban, ya kita yang cuma sekedar menggugurkan kewajiban itu saja. Tetapi ketika kita punya hal yang berbeda, karena kita sudah mendapatkan hal yang berbeda itu tadi, mari respon kita, feedback yang harus kita lakukan, kita pun harus memberikan hal yang berbeda juga. Kita memberikan effort yang berbeda dari orang-orang yang lain. Kita memberikan kebiasaan yang berbeda dari orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Allah tadi. Yang dua kali Allah yang sudah melalui Yesus melakukan hal yang berbeda buat hidup kita. Kemudian yang terakhir, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul artinya dia berteman dengan akrab. Dia mempunyai keintiman, punya kedekatan. Itu dikatakan kalau yang saya dapatkan di situ, ketika Nuh tidak bergaul dengan Allah, ketika Nuh tidak mempunyai hubungan intim dengan Allah, suruh membuat bahtera 120 tahun ya, 120 tahun loh. Bagaimana caranya? Pada zaman itu belum seperti saat ini ada teknologi, kita bisa rekrut karyawan. Ya, kita bisa rekrut karyawan, buka lowongan kerja untuk membuat bahtera. Pada zaman itu kan belum bisa. Lalu pada saat itu juga Tuhan mengatakan bahwa kamu buat bahtera, ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, pintunya di sini, jendelanya di sini, sekian tingkat. Kalau Nuh tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, 120 tahun prosesnya ya, 120 tahun prosesnya. Dalam progres itu saya percaya kalau Nuh tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah, apa yang bikin kayak gitu? Ya, tetapi karena Nuh mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, progres selama 120 tahun dia kerjakan dengan baik, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh.